جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu idhatil imam an-nasa fi itmamil salati wa dzikril qiblati. Bab tentang nasihat seorang imam, yakni imam salat kepada makmumnya untuk menyempurnakan salat dan mengingatkan arah kiblat. Jadi mestinya imam itu tugasnya mengingatkan. Ada 3 yang harus diingatkan imam. Pertama, sufufakum, untuk meluruskan barisan. 2, untuk itmamis shalah, menyempurnakan sujud, rukuk dan seterusnya. Jadi kalau anak-anak kecil. 3, yaitu fi dzikril qiblah, arah kiblat, jihadil qiblah. Nah, untuk yang 3 ini berlaku pada musafir, sedangkan yang untuk mukim hanya 1, yaitu menyempurnakan sholat. Jadi setiap sholat suruh nasihat seorang imam untuk kepada makmumnya untuk meluruskan shaf-shafnya. Kalimat sawu itu tidak harus kakinya temennya dideki, itu deki selek sampai tuh makakang atau ini jurus kuda-kuda juga harus, tetapi yang jelas sudah sufufuhum fi sholati kasufufuhum fil qital, kasufufihim fil qital. Jadi sopnya itu seperti perang, mau perang. Jadi sampai ini sopnya persis mau perang, gitu. Malahnya harus mundur, miring enggak. Jadi harus kencang kayak perang, sampai terus perang. Tahu dulu filmnya perang? Tahu perang? Perang melawan kebodohan, perang melawan kemalasan. Kudu menang melawan kemalasan diri sendiri. Lah kok kalah? Ya turu wae jenenge gak kalah. Kapten seperti Kapten Rian, Kapten apa namanya? Kapten Irsyad. Kapten, itu kan kapten perang apa ya? Perang melawan kemalasan. Uruai nomor 3 Kapten Miftah Grete. Nomor 3 Kapten Ulil subuh. Kapten Ulil nek subuh dulu, nek Ulil nek subuh mesti ngerokok semua. Gak tahu mulai. Matanya ini kayak dipegang pancing. Oke. Jadi itu sampean masih keadaan perang, belum merdeka, belum. Siapa yang ngomong merdeka? Merdeka menjajah ya, tapi merdeka dari diri sendiri belum. Nah, yang maksud dari sendiri yaitu memerangi kemalasan. Saya ini bebas itu kan bebas itu dalam konteks apa? Konteks bebas berarti gak tertekan nafsu. Nafsu nih ngomong wis gak dikendalikan. Kendaliin nafsu gak bisa. Mau tidur gak bisa, ra iso. Itu namanya merang melawan hawa nafsu. Jadi bukan dimaksud terus bebas terus mendem mau mempak-mentong meng itu bebas. Bukan. Iku bukan bebas tapi justru nglanggar kok wamen bebas terus ngepeki lelene wong juwi kok kuangan terus bebas iki sing ngene lelene Gusti Allah. Kapten Irsyad misalkan. Ya itu gak bebas. Justru itu dia akan terkekang oleh masyarakat, artinya dia nggak akan bebas. Kalau di model bebas secara sosial itu bebas di surga. Bebas itu hanya lingkup di dalam aspek spiritual. Saya bebas tidak tertekan orang lain, itu namanya bebas. Tapi kalau sampean kata setonggo dicolong itu gak bebas, ini gendeng. Bojone wong didemeki. Terus nek gak dikaplok terus nesu. Ngamuk itu jenenge gendeng, ora bebas. Jadi bedakan antara lah sing embung-embung pang-pangan dan sebagainya bebas, ora bebas.
karena dia masih terbelenggu dengan kemiskinan, terbelenggu dengan kebodohan. Gak bebas. Wong bebas aja, bebas spiritual. Aku kalah karo nafsu ini, kalah. Apa-apa dilawan iku wong bebas. Jadi harus memaknai orang bebas itu harus secara proporsional. Ini sing paham ngomong aku mung Kapten Ardi. Iki kok nggak paham. Rono ketoknya menang, tapi mbuh menang paham ora kan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal hal tarawna qiblati hahuna. Nabi mengatakan ketika mau salat, jadi dari Abi Hurairah, apakah kalian tidak melihat kiblatku di sini? Fallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'uhum wala ruku'ukum inni la'arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku, kepada Nabi, itu kesusuan rukuk kalian, salat kalian itu saya tahu, kamu enggak khusyuk itu saya tahu, kata Nabi. Kenapa? Karena kali mengatakan inni la'arakum min wara'i dhahri. Aku itu melihat punggung yang di belakang punggungku itu seperti melihat di hadapanku. Jadi ini salah satu mukjizat Nabi, bahwa Nabi itu tidak seperti yang kita bayangkan. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau kalian berpikir ketika ada Ultraman, manusia paling sakti siapa coba? Ultraman, Robocop, karena dia memerangi preman-preman, ya kan, dibedil hak kena. Pikiranmu Robocop itu, nyuwun sewu, mohon maaf, itu pikiran yang keliru. Nah, mbok contoh Robocop bahaya. Kenapa bahaya? Karena Robocop jomblo. Ono Robocop kawin. Ultraman pernah kawin? Gak pernah kan? Bahaya gak? Ini bahaya. Kakek ndelok film Ultraman terus Adi niru Ultraman. Kate bakul tahu terus iya berubah. Tidak iso. Niru Kanjeng Nabi. Oke, itu salah satu. Ketika kalian berpikir Superman, jangan dikira sing terbang-terbang terus Superman, bahaya, karena Superman jomblo, gak jelas uripe. Ya toh, sekolahnya ora jelas, apalane piye. Ini manusia biasa wae, Superman ini nabi nang. Yakni seperti kita makan, tidur, menikah dan seterusnya, tetapi punya akhlak yang mulia. Hadatsana Yahya bin Saleh qala hadatsana Falij Sulaim bin Hilal bin Ali an Anas bin Malik qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan thumma raqiya al-minbar wa qala fi salati wa fi ruku' inni la arakum min wara'i kama arakum. Kata Nabi sallallahu bina nabi, kata Anas bin Malik, kita ini salat bersama Nabi, salatan thumma raqiya al-minbar, kemudian Nabi menaik ke mimbar. Roki di sini yang dimaksud nggak pakai alif ya, bukan roki tapi rokia, maksudnya beliau peruqyah itu bukan kok pakai rokia ini, bukan, tapi maknanya naik mimbar. Nabi itu kalau roki itu pakai alif, roki. Kemudian Nabi mengatakan begini ketika setelah sholat, fi sholat fi ruku, ini aku ngerti kalian ini sholat kalian, rukuk kalian seperti apa. Inilah arakum min wara'i kama arakum. Aku melihat apa yang di punggungku seperti melihat di depanku. Ini salah satu bentuk mukjizat Nabi. Bukan karomah. Kalau karomah sebutan untuk siapa? Siapa? Waliullah. Kalau maunah sebutan untuk maunah, untuk orang soleh. Misalkan Adi mau ketabrak, mau saking soleh Adi, ya kan, kita tahu Adi ketabrak truk terus mlebu bani, sirahe mlebu bani, awake ora kena kabeh. Ora kabeh selamat kecuali tahu nih kitelesan truk. Tapi Adi selamat itu mauna. Enggak mati. Wis ngisore di bawah truk kok enggak mati, malah sing ngajur tahu nih. Contoh meneh tosan Pak tosan nyungsep tosane ajur, wonge aman. Contohnya Kapten Budi. Nah, itu jenenge maunae teko Gusti Allah. Nek wonge soleh, tapi mbok soleh ora karo aku. Apa wonge bonyok kabeh sikile pincang ya berarti ya gak maunah pancen nyungsep ngono ae.
Nabi itu salah satu keramatan lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wala sana abafi mada zamani. Nabi itu tidak pernah digigit oleh serangga nyamuk, tidak pernah mimpi basah. Nyamuk gak kayak kamu ditutupi cek mbok edet-edet mutilasi nyamuk des bisa seret merangkai nyamuk edet-edet sikile kayak gini ndak sik gini cucuke gini bongkok kowe nang ngono nek dincut nyamuk terus gak istighfar. Nabi mboten pernah digigit serangga. Beda karo Kanjeng Ardi Allah tangi turu bentul kabeh kene budem-budem Kanjeng Riyan padha iki ngene budem-budem. Terus akhirnya aku gak nyaman pas nyamuke melayu ketika subuh, akhirnya subuh males nyamuke gak enek pas subuh iki. Lah kok mbok gugah aku. Kok iya nesu. Kok gedeng aku jare. Iku nek menungso liyane Nabi. Maka jelas di sini Nabi itu mukjizatnya banyak sekali. Salah satunya beliau melihat di depannya, kemudian itu melihat di punggungnya sama seperti beliau melihat dari arah depan. Beda dengan saya beda. Aku nek gak dikabari gak ngerti. Nyun sewu, bah niki jenengan lelene ilang itu songo. Lah sapa sing ngomong sing lah kula gak iso ngewasi sapa sing dikok ya ora ro. Kanjeng Ardi lho. Lah kok gak izin? Tekoki Kanjeng Ardi, izin buka? Izin lah. Izin kan sapa? Ya Kanjeng Irsad. Lho Kanjeng Irsad ku ora duwe, aja mbok izini. Lah kok malah melok mangan Kanjeng Irsad. Piye kok gede aku. Enak ngomong. Nah, maksudnya saya nggak bisa ngelihat apa yang di luar saya nggak ngerti. Nabi tahu. Makanya basyarun lakal basyar. Nanti mulane ono izin ono apa iku mergone wong normal iku gak iso. Nah, dengan cerita seperti ini mudah-mudahan dong nambah nih mahabbah awake dhewe, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu subhanallah kalau Allah mampu memberikan mukjizat yang mukjizat yang paling unggul dari Nabi, apa itu mukjizatnya? Apa mukjizat yang paling unggul Nabi? Al-Qur'anul Karim. Jadi kita masih diberi mukjizat dan yang kita baca tiap hari ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita tahu seperti ini, mudah-mudahan mahabbah semakin apa? Semakin nambah, semakin dekat dengan Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.